Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita Belajar Asik ID. Ya, jadi dalam beberapa hari terakhir, enggak lah, seminggu 2 minggu terakhir itu banyak juga teman-teman yang nanyain ke kita tentang gimana sih SKB, apa aja sih yang ditanyain gitu. Kita harus gimana, persiapannya gimana gitu ya. Jadi di video kita kali ini kita mau sharing-sharing tentang SKB ya, seleksi kompetensi bidang. Oke, nah langsung saja. Jadi saya mau sedikit cerita tentang pengalaman kemarin ketika saya menghadapi seleksi CPNS tahun 2018. Formasi yang saya ambil adalah guru ahli pertama matematika ya, pendidikan matematika di Kementerian Agama. Nah, jadi mungkin lebih spesifiknya ini lebih validnya di lingkungan Kementerian Agama gitu ya. Kemarin itu kita SKD-nya di Universitas Abulia Tama, lalu kita SKB-nya di daerah Man Model dan MCN Model gitu ya. Nah, di SKB ini kan ada 3 nih. Ada psikotes, ada micro teaching, ada wawancara. Jadi yang mau saya sampaikan di sini, yang paling penting tuh, yang bobotnya paling tinggi itu di wawancara loh, 40% ya. Di micro teaching, di psikotes ini 30%, micro teaching juga 30%. Nah, jadi di sini saya lebih spesifik, saya coba ceritakan nih, saya mode cerita bagaimana saya menghadapinya. Jadi saya pertama deg-degan juga nih mau ngadapin SKB gitu ya. Jadi saya ikhtiar, saya berdoa, sisanya saya udah siap gitu, tawakal, yang penting kita udah berusaha kan. Nah, jadi waktu itu pelaksanaan SKB itu pagi-pagi kita pakai baju putih juga, kemarin itu pakai pita hijau, baju putih, celana hitam, kita setelannya seperti SKD. Lalu pergi ke, waktu itu saya di Man Model Banda Aceh. Jadi saya pergi ke sana. Kita yang pertama kita laksanain itu kemarin psikotes. Nah, jadi saya masuk ke dalam ruangan psikotes, ada pengawasnya juga. Jawablah soal-soal psikotes. Dari yang saya lihat, soal-soal psikotes ini kurang lebih seperti soal-soal TIU ataupun soal matematis yang bersifat basic, dasar, yang sedikit memacu nalar dan logika kita gitu ya. Mungkin untuk bagian psikotes ini saya bisa sharing ke teman-teman yang lain. Nanti di video berikutnya kita khususkan video tentang soal psikotes ini ya. Lalu lanjut ke micro teaching. Nah, micro teaching itu kemarin itu saya coba semaksimal mungkin. Jadi kalau untuk kepedean insya Allah kemarin itu saya sudah pede ya. Memang harus pede kita karena mimik wajah kita kan waktu kita dites itu orang ngelihat kita pede atau enggak ya. Kita insya Allah dengan atas izin Allah saya udah semangat, udah pede, berusaha semaksimal mungkin. Jadi ketika micro teaching saya mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama itu tadi pede. Yang kedua saya mempersiapkan perangkat-perangkatnya. Jadi perangkat itu saya jaga-jaga tuh, semua saya siapin. RPP, Prota, Prosem, silabus gitu ya. Rincian minggu efektif itu saya siapkan semua. Jaga-jaga gitu. Kita nggak tahu dari pengalaman-pengalaman yang lain apakah ada ditanya atau enggak, tapi saya siap untuk segala hal gitu. Jadi saya siapkan semuanya, saya bawa. Terutama untuk RPP. RPP saya menyiapkan RPP yang paling baru, revisi terbaru atas hasil diskusi saya dengan teman-teman saya gitu ya. Referensi-referensi lain saya ambil, saya bawa materi tentang logaritma. Jadi kemarin itu saya mikir gini, ini logaritma kayaknya terkesan sulit bagi orang-orang gitu. Kayaknya ini menarik untuk dibahas gitu. Jadi saya pilih materi logaritma. Nah, RPP juga udah yang terbaru, yang lain peralatan perangkat sudah lengkap. Oke, clear ya. Jadi yang kedua udah, perangkat udah lengkap. Yang ketiga, media pembelajaran. Karena kan di kurikulum 2013, jadi kalian ketika micro teaching itu lihat kurikulum revisi terbaru. Ya, tapi selama kurikulum 2013 media pembelajaran itu sangat penting kan. Jadi saya persiapkan untuk media pembelajaran itu kayaknya wajib saya tampilkan di perform saya ketika micro teaching. Tapi kendalanya saya nggak punya infokus dan saya nggak yakin di lokasi ada infokus. Jadi saya kemarin itu buat PowerPoint, terus saya print di kertas HVS slide-slide-nya. Jadi ketika micro teaching saya ilustrasikan saja seolah-olah saya menghidupkan infokus, seolah-olah ada siswa yang membantu gitu kan. Tapi ketika saya perform, saya kan ecek-eceknya ya, pura-puranya gitu ya, bahasa kami ecek-eceknya. Ecek-eceknya tuh di papan tulis ada layar infokus. Jadi saya seolah-olah ada infokus. Padahal
hasil PowerPoint-nya itu, presentasinya itu ada di kertas saya gitu. Di situ sudah saya berikan kepada penguji ya. Jadi micro teaching saya berusaha semaksimal mungkin. Saya datang waktunya udah pasti lebih awal. Ya, zikir-zikir juga penting ya. Oke, jadi udah siap ketika dipanggil. Jadi proses kami dipanggil kemarin gini. Kami dipanggil, siapa nih yang mau duluan gitu. Siapa yang mau duluan? Saya setelah pikir-pikir, udah saya jangan yang pertama. Saya yang kedua atau ketiga aja gitu ya. Udah sampai siap, giliran berikutnya saya minta maju gitu. Saya maju. Jadi prosesnya kita masuk seperti ngajar biasa. Jadi kita masuknya dari luar, nggak langsung mulai. Kita masuk, kita mulai dari ketok pintu, kita ucapkan salam. Lalu urutan pembelajaran seperti biasa ya. Mungkin kawan-kawan yang micro teaching, udah pernah micro teaching di kampus, tahu lah tuh ya kondisi seperti itu. Nah, jadi di situ saya masuk, doa, absen, lalu persepsi, motivasi, itu urutan-urutannya seperti biasa. Selanjutnya baru saya masuk ke tahapan itu yang tadi saya bilang, masalah infokus. Kemudian di ending ya jangan lupa tahapannya itu kan biasanya ada refleksi, terus kita bahas tentang materi selanjutnya gitu ya. Kalau materinya materi baru, materi selanjutnya kira-kira apa? Kalau misalnya materinya masih materi yang sama, materinya scope subbabnya itu bagian yang mana gitu. Kurang lebih kita kasih gambaran. Oh ya, jangan lupa juga itu masalah micro teaching. Kurikulum 2013 ini kan ngelihat tentang pengaplikasian di kehidupan sehari-hari. Jadi selama proses pembelajaran itu siapkan juga lah contoh-contohnya gitu. Contoh misalnya materi ini, aplikasinya ini. Kalau saya kemarin tuh logaritma. Logaritma pengaplikasiannya di mana di kehidupan sehari-hari. Untuk menghitung ini skala Richter gitu ya di gempa. Jadi kan hitungan untuk mengukur gempa itu menggunakan logaritma. Jadi saya gunakan itu gitu ya. Nah, selebihnya ya aman-aman aja. Maksudnya kalau seandainya itu semua udah kalian penuhi, ya tinggal kita tunggu hasilnya gitu ya. Lalu selanjutnya kita siap saya micro teaching itu saya lanjut ke wawancara. Jadi sempat duduk dulu sebentar di depan sekolah, terus sempat ngopi-ngopi santai sebentar sekaligus mempersiapkan diri untuk sesi wawancara gitu ya. Jadi di sesi wawancara ini bukan cuma diwawancara, ada beberapa hal yang lain yang harus kita persiapkan juga ya. Nanti ini saya jelaskan. Tapi sebelumnya saya mau bilang juga untuk sertifikat-sertifikat yang kalian punya itu harus diredikan ya, yang asli dan fotokopi kalau bisa. Bawa aja semua. Baik yang skala daerah, nasional atau internasional. Makin tinggi makin bagus gitu ya. Jadi di surat edaran yang kita terima kemarin itu ada ditulis memang kalau ada sertifikat atau jurnal internasional bawa juga gitu. Itu masuk ke poin penilaian gitu. Oke. Nah, sekarang saya kasih gambaran. Jadi, waktu proses wawancara itu di lantai 2 MSen Model ya, Banda Aceh. Masuk di situ wawancaranya rame tuh di dalam ruang lab komputer gitu. Yang mau wawancarai saya ada 2 orang. Jadi tahapannya ketika saya masuk ke dalam ruangan, itu saya nggak mau duduk dulu karena kan biasanya etika wawancara jangan duduk dulu sebelum dipersilahkan. Jadi saya berdiri dulu sampai pengujinya bilang, "Udah, silahkan duduk." Baru saya duduk gitu ya. Baru saya duduk. Udah, saya duduk, ya posisinya ya kurang lebih saya padanya aja gitu ya, duduk seperti biasa. Kebetulan saya lagi flu, jadi saya berharap jangan sampai mempengaruhi performa saya menjawab, jangan sampai gagal konsen. Nah, yang pertama itu yang harus kalian persiapkan, kemarin itu saya ditanya tentang, bukan ditanya, diminta untuk menuliskan tentang tahmid, ta'awuz, basmalah. Jadi kita tulis pakai huruf hijaiyah. Itu tulisannya seperti apa? Barisnya harus pas gitu. Tulisannya harus pas. Itu masuk ke penilaian. Jadi tulis tahmid, ta'awuz dengan basmalah gitu. Lalu selanjutnya kita disuruh baca Al-Qur'an. Nah, baca Al-Qur'an. Itu ayatnya random. Nanti disuruh baca. Di situ mungkin penilaiannya adalah tentang kita bisa nggak baca. Terus panjang pendeknya juga harus diperhatikan gitu ya, karena ya kita kan maunya sempurna nih. Jadi ya panjang pendeknya harus diperhatikan. Tanda-tanda wakafnya bagaimana berhenti gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah di bagian setelah kita baca Quran, kita ada praktek sholat. Jadi praktek sholat tuh mulai dari berdiri ya,
Ya rukun-rukun sholat kita harus tahu kan. Ya saya rasa kita semua udah tahu. Niat, takbir, segala macam, baca doa seperti biasa. Udah, yang penting rukun-rukunnya telah terpenuhi, maka praktek sholat selesai. Itu masih dalam proses penilaian. Lalu di bagian selanjutnya itu masuk ke wawancara. Nah, di wawancara ini memang sebenarnya hal-hal yang ditanyakan ini memacu kita untuk berpikir gitu ya. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan, kalau kita nggak update dengan situasi terkini, apa sih yang viral, apa sih yang sering dibahas di skala nasional, terutama yang kena ke Kementerian Agama gitu ya. Ada kaitannya Kementerian Agama, itu harus kita fokuskan gitu. Kebetulan kemarin itu lagi viral tentang Al-Maidah ayat 51. Terus kemarin itu lagi viral tentang unjuk rasa mungkin ya. Karena ada unjuk rasa aksi 212 tentang yang dianggap ingin mendirikan negara khilafah, mungkin seperti itu. Nah, kita ditanya pendapat tentang itu gitu. Tentu ada ditanya juga misalnya di samping rumah kita didirikan gereja, bagaimana tanggapan kita gitu ya. Terus ada juga ditanya tentang agama minoritas. Jadi agama minoritas itu maksudnya misalnya agama A mayoritas, terus ada agama B yang minoritas, bagaimana kita berinteraksi, bagaimana sikap kita gitu ya. Lalu lebih spesifik lagi aliran minoritas. Jadi misalnya di Islam ini Islam. Terus ada aliran-aliran lagi, tanggapan kita gimana terhadap aliran itu, bagaimana kita harus bersikap gitu ya. Itu mungkin agak krusial pertanyaan itu. Ya pandai-pandai kita menjawab lah ya. Mungkin saya juga nggak mau menggiring opini, tapi saya punya jawaban saya sendiri dan saya sudah jawab. Dan alhamdulillah ya saya nggak menyesali apa yang sudah saya jawab gitu ya. Karena kita juga jangan menjadi orang lain untuk mencapai hal-hal yang kita inginkan. Jadi saya apa adanya aja. Jadi apa yang saya rasakan saya sampaikan, tapi intinya harus sesuai dengan regulasi. Karena kita kan negara Indonesia, kita negara hukum. Ya apapun yang kita sampaikan juga harus kita kaitkan dengan regulasi-regulasi di pemerintahan, di negara kita sebagai negara hukum. Kita harus kaitkan dengan regulasi-regulasi itu gitu ya. Nah, jadi prediksi kita nih untuk yang sekarang kan berarti mungkin ada hal lain, bukan 212 lagi mungkin, bukan tentang negara khilafah, bukan tentang Al-Maidah lagi mungkin yang sekarang. Mungkin yang sekarang yang lagi viral, ini kita kan prediksi aja nih ya. Mungkin ada yang saya dengar kemarin tentang salam Pancasila gitu. Bagaimana pendapat kalian gitu. Pasti mungkin ditanya seperti itu kalaupun keluar ya. Ini kan prediksi kita nih ya. Lalu tentang ini corona. Nah, corona ini kan memang betul-betul jadi momok ya. Maksudnya ya, virus corona ini jadi momok bagi dunia gitu ya. Pandemi, skalanya udah tingkat dunia gitu ya. Dan ada kebijakan-kebijakan, contohnya mungkin yang kita dengar kan masalah ke masjid ya. Ada arahan tentang ke masjid seperti ini, kalau puasa nanti nggak boleh buka bareng gitu. Ataupun kita nggak boleh berkumpul di satu tempat. Ya itu mungkin koneksinya ke masjid gitu ya. Nah, itu bagaimana tanggapan kalian? Nah, itu prediksi. Saya nggak tahu apakah itu keluar atau enggak. Tapi kan biasanya kalau kemarin tuh tentang hal yang seperti itu, kemungkinan yang sekarang tentang hal yang viral sekarang. Jadi harus dipersiapkan gitu ya. Harus dipersiapkan dengan matang. Ya mungkin ada yang viral-viral lain yang saya lupa atau saya luput. Kalian cari sendiri. Persiapkan untuk jawaban itu. Ya. Jadi artinya wawancara mungkin selain dilihat jawaban, ketegasan dan bagaimana cara kalian menjawab dengan yakin itu masuk penilaian juga. Oke? Nah, selanjutnya ya itu di ending ada ngumpulin sertifikat gitu ya. Kamu punya sertifikat apa aja? Saya udah persiapkan. Saya kumpulkan, saya kumpulkan. Nanti dicek dulu. Ada yang belum terkopi, dikasih waktu untuk fotokopi sebentar ke depan, nanti kasih lagi gitu ya. Setelah kita kasih sertifikat, setelah kita copy, kita balikin, berarti udah kelar. Wawancara udah kelar, artinya sesi wawancara, sesi SKB udah kelar hari itu ya. Jadi sisanya kita tinggal nunggu pengumuman. Jadi saya deg-degan banget tuh kemarin. Artinya ya ini apa udah maksimal apa belum, tapi saya nggak ada masalah, yang penting saya udah coba semaksimal mungkin. Tapi kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Gambarannya seperti itu, mulai dari psikotes, micro teaching, wawancara, itu gambarannya seperti itu. Nah, sisanya tinggal nunggu pengumuman. Waktu itu juga, waktu pengumuman dagdikduk gitu ya. Ada sempat kejadian keluar DRH, jadi
pengumumannya belum keluar DRH gitu ya. Ada yang berharap lulus gitu segala macam, banyak lah. Tapi intinya alhamdulillah saya bersyukur sekarang ini insya Allah mungkin dalam bulan Mei atau bulan Juni kita udah 100%, udah bukan CPNS lagi. Ya sekarang di posisi sekarang artinya saya sebagai ASN di Kementerian Agama harus berbuat semaksimal mungkin. Kebetulan saya seorang guru matematika di salah satu sekolah di Aceh, MA. Jadi saya mencoba maksimal di sekolah saya gitu ya. Artinya apapun yang kita persiapkan dari awal, jangan sampai kita abaikan ketika kita sudah lewat gitu ya. Jadi saya mencoba semaksimal mungkin. Mudah-mudahan ya pencapaian saya ini bisa berguna untuk bagi bangsa dan negara. Dan juga video kali ini mungkin bisa bermanfaat ke kawan-kawan semua dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi SKB gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Kalau mungkin ada pertanyaan atau mungkin masukan, kritik dan saran, nanti bisa isi di kolom komentar. Ya artinya kita juga masih baru, kita masih mencoba, tapi kita mencoba maksimal untuk kawan-kawan semua. Oke, mungkin untuk sesi kali ini kita cukupkan saja. Salam belajar asik ID, tetap pantengin channel kita, jangan lupa like, comment, and subscribe. Mudah-mudahan kami bisa bermanfaat untuk semua. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.